Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara ibadahu bid-du'ai wa huwa mas'ulun an istijabah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku semuanya yang saya muliakan. Salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, secara khususnya pada bulan Ramadan ini adalah peluang dikabulkannya doa. Salah satu di antara doa yang dijanjikan dengan pengabulan adalah doa yang disampaikan oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang doa mereka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kriteria dan indikator keadilan seorang pemimpin ketika ia menyelesaikan semua persengketaan, menghadirkan kebijakan yang dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, di dalam satu kesempatan kita pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada empunya. Amanah yang berada di pundak seorang pemimpin adalah mengelola dan menjalankan kepemimpinannya dengan penuh keadilan kepada siapa? Kepada rakyatnya. Oleh karena itu, pemimpin memiliki tugas untuk memastikan supaya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlaksana. Dan yang kedua, pemimpin memiliki kewajiban untuk dapat menghadirkan kesejahteraan, mengelola kepemimpinannya dengan dasar syariat. Oleh karena itu Allah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada seorang pemimpin yang adil dengan dikabulkannya doa. Golongan yang kedua adalah da'watul madlum, doa orang-orang yang terzalimi. Ini juga merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mendapatkan perlakuan secara tidak adil. Tentu ketika mereka telah mengendegahkan tangannya, mengadukan semua persoalan kepada Allah, menyampaikan, mengadukan kezaliman yang ia dapati, pada saat itu arsy akan bergoncang, Allah akan mengabulkan doa. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Ittaqu da'watal madlum." Hendaklah kalian betul-betul berhati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, karena doanya orang yang terzalimi laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada pembatas antara Allah dengan sang hamba yang tengah berdoa. Dan yang ketiga adalah as-shaimu hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa adalah doa yang istijabah. Oleh karena itu, di antara effort yang sangat mudah, tidak memerlukan budget anggaran, tidak memerlukan energi yang besar, adalah menguntaikan doa sepanjang kita berpuasa, bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Doakan sebanyak-banyaknya pasangan kita. Doakan sebanyak-banyaknya untuk kebaikan anak-anak kita yang saat ini kita berjuang untuk mengantarkan mereka kepada kesuksesan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini merupakan sesuatu yang sangat spesial. Doa yang kita tunaikan, yang kita panjatkan kebaikannya untuk kita sendiri. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita untuk berdoa, "Ud'uni astajib lakum." Bagaimana mungkin
Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memutuskan, menetapkan bahwa orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah dikira sebagai orang yang sombong. Oleh karena itu, di antara perkara yang sangat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia adalah tatkala kita mendekahkan tangan, menyampaikan semua hajat keperluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang tidak berdoa memohon kepada Allah dikira sebagai orang yang sombong. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, walladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Dan inilah rahasianya Bapak Ibu semuanya. Di antara rentetan ayat-ayat puasa bermula daripada 183 dari surah Al-Baqarah sampai 187, semuanya ayat-ayat bermula adalah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya uhillat, kemudian ayyama ma'dudat, kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. 186 Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ternyata 187 Allah kembali membahas tentang puasa lagi. 183 ayat tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, 186 ayat doa, 187 Allah kembali lagi membahas tentang puasa. Para ulama pun kemudian membahas kenapa Allah menyelipkan satu ayat tentang doa di dalam rentetan ayat-ayat tentang puasa. Kenapa ada satu ayat yang berbicara bukan tentang puasa Allah masukkan, Allah sisipkan, Allah insert di dalam rentetan ayat-ayat puasa? Jawaban di atas semuanya itu karena doa memiliki korelasi yang sangat kuat dengan berpuasa. Apa itu? Doanya orang yang berpuasa akan sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya menjumpai Lailatul Qadar, famada aqul, apa yang saya ucapkan? Rasulullah pun kemudian menjawab, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu an. Tidak ada amalan yang paling utama yang dilakukan pada malam terbaik, malam utama, melainkan doa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.